Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a new life, it's a new day, it's a new down. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Bincang Alumni volume terakhir nih, ya, volume terakhir ini. Kita ada Bincang Alumni. Nah, sebelum itu kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa ini. Boleh untuk perkenalan nama dan juga angkatannya dulu, mulai dari Kang Ayu. Mangga. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farid Salehudin, biasa dipanggil Aid mungkin ya kalau ketika teman-teman protokoler menyebut nama saya. Saya merupakan alumni protokoler angkatan 26. Oke, boleh selanjutnya dari Kang Nazar, mangga. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya M. Andara Munazar, biasanya dipanggil Kang Nazar sih sama teman-teman. Saya tuh dulu di KPM Angkatan 24, dulu tuh. Halo semuanya. Terima kasih Kang. Nah, mungkin untuk langsung pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kang ya. Dari waktu Akang ngejabat di KPM tuh dulu tuh jabatannya sebagai apa nih? Mangga dari Kang Aik dulu. Kalau jabatan pertama saya diawali dengan departemen apa ya? Lupa. Bukan, kalau umum kan itu lebih ke terkait dengan medsos ya. Kalau saya sendiri lebih ke Departemen Penelitian dan Pengembangan. Oke, di tahun pertama penelitian dan pengembangan dan dilanjutkan di tahun kedua masih sama di penelitian dan pengembangan, cuman diberikan amanah untuk menjadi ketua divisi event dan wedding organizer. Karena pada saat itu di angkatan saya ada tuh namanya divisi event dan wedding organizer. Ah, mantep banget nih. Kalau dari Kang Nazar nih dulu ya, apa nih ngejabatnya nih? Dulu jabatan saya mah apa ya nggak biasa aja sih dulu. Dulu tuh saya wakil ketua angkatan dulu ya, ketua angkatan kebetulan ketua angkatan 24 dulu tuh. Terus wakil ketua dulu tuh di 2000 periode 2017, wakil ketua 2017, lanjut lagi naik, alhamdulillah diamanahin sebagai ketua umum waktu itu periode 2018 dulu tuh. Eh, kalau misalkan ngomongin soal jabatan gitu kan ya Kang ya. Sekarang nih setelah mungkin sudah lulus gitu dari Unisba maupun dari protokoler, kira-kira nih pertanyaannya mungkin belum ada yang tahu gitu kan, pekerjaan yang sekarang sedang digiati nih sekarang kira-kira apa nih? Mulai dari Kang Nazar dulu. Pekerjaan tuh saya dulu tuh di bagian humas di Setda Bandung Barat, jadi sebagai staff Dokompim dulu tuh. Jadi dulu itu ya kalau kalau boleh cerita dikit, jadi memang dulu tuh cuman magang sebenarnya. Kan kalau di Vkom tuh ada ya, di Vkom itu kita dikasih magang tuh cuman waktu sebulan. Cuma sebulan doang. Ternyata memang mungkin karena memang peluang juga ada, terus memang karena SDM-nya kurang ya. Dulu tuh sebagai fotografer bisa, videografer bisa, editing. Terutama sih yang editingnya. Nah jadi pas ketika yang editing itu memang nggak ada, nggak istilahnya SDM-nya kurang lah ya kalau di sana. Jadi memang akhirnya ditarik gitu. Jadi yang asalnya perjanjian magangnya sebulan sampai sekarang nggak diberhenti berhentiin gitu tuh. Sampai sekarang makanya lanjut terus-terusan nggak berhentiin. Tapi alhamdulillah untuk sekarang sebenarnya udah keluar sih dari Pemda kemarin bulan Oktober itu, udah ngundurin diri, jadi sekarang lebih fokus sebagai bisa dibilang asisten manajer juga bisa, dari Panggi Kurniawan itu sih, sebagai content creator juga sama. Oke, keren banget sih. Nah, buat Kang Aik nih, gimana Kang Aik? Ya, kalau untuk saya sendiri sebenarnya mulai bekerja itu saat masih kuliah ya, tepatnya 2019, karena memang sebelumnya aktif di protokoler, sering ikut gitu ya penugasan baik event organizer ataupun wedding organizer, dan akhirnya mulai menggeluti secara profesional pada tahun 2019, mulai karir sebagai master of ceremony profesional khususnya di bidang wedding tentunya ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tentunya selain berkecimpung di bidang MC wedding, juga berkecimpung dalam bidang IO dan juga wedding organizer tersendiri sampai saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi emang masih berkaitan gitu ya pekerjaannya sama emang protokoler gitu ya Kang ya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal pekerjaan ini kita bisa bilang berkaitan juga dengan relasi Kang. Ya. Kalau misalkan dari pandangan Akang sendiri gitu, apa sih peran gitu ya, peran si KPM ini gitu dalam berkontribusi terhadap si relasi ini tuh seperti apa kira-kira gitu Kang? Boleh dari Kang Ayat dulu. Terkait dengan relasi
hubungan relasi dengan KPM ini sangat luas ya bisa dibilang. Kurang lebih saya menggeluti dalam bidang wedding udah 4 tahun, itu banyak sekali relasi yang saya dapat. Terkhusus apabila berbicara mengenai tentang kampus. Karena seringkali ketika berbicara tentang kampus, ketika dengar kata Unisba, itu pasti orang lain tahu gitu. Orang lain memahami dan orang lain pasti langsung menunjuk salah satu tokoh atau salah satu profesional dalam bidang wedding khususnya ya. Contohnya ketika saya saat itu MC gitu ya, terus kenalan dengan wedding organizer, saya bilang saya dari Unisba, khususnya dari KPM, mereka langsung mengatakan bahwasannya, oh ya memang KPM Unisba itu banyak sekali gitu. Khususnya di Unisba, di KPM Unisba itu banyak sekali SDM-SDM yang memang bergerak dalam bidang event dan wedding organizer. Dan itu tingkatannya bukan newbie lagi gitu, tapi udah profesional dan bisa dibilang dikenal gitu oleh orang lain gitu. Jadi kalau bicara tentang khusus di dunia saya, yang di dunia wedding itu relasinya sangat luas sekali gitu. Jadi memang KPM ini memang memberikan relasi yang cukup luas ya Kang ya. Mau di bidang event organizer, wedding organizer, mungkin dari yang lain juga yang memang berkaitan dengan keprotokoleran. Kalau misalkan pandangan dari Kang Nazar sendiri gimana nih Kang? Untuk relasi sebenarnya berkaitan banget ya kalau misalnya masalah relasi, karena memang anak-anak protokoler itu memang ketika jadi anggotanya itu kita tuh udah kayak di tempat untuk namanya untuk belajar bekerja gitu. Karena kadang yang saya paling miris tuh suka diremehkan ya. Dulu anak-anak protokoler tuh pasti selalu diremehkan. Kayak misalnya sama-sama kampus lain. Oh ngapain sih anak KPM itu harus berdiri lama-lama, terus ngapainnya harus bawain baki, ngapain harus ini duduk segala macam. Cuman mereka yang kadang hanya bisa mencibir di belakang tuh belum tahu esensinya seperti apa ke depannya. Dan kayak misalnya kita berdiri lama-lama, terus bagaimana kita cara melayani pimpinan segala macam, itu tuh pasti ada banget dari protokoler. Dan itu kaitannya adalah nanti ketika di dunia kerja, mau kita kerja apapun segala macam tuh pasti kita ketemu pimpinan yang lebih baru lah ya, mau bos, mau kepala bagian, mau nanti bupati, mau wali kota segala macam tuh kita basicnya udah ada. Karena apa? Karena kita basicnya dari KPM sudah melayani dari mulai istilahnya dari mulai toga dulu kan, kalau toga tuh sampai baju dilayanin, minum dilayanin, tempat duduk segala macam kita kasih tempat duduk yang lebih terhormat segala macam. Itu relasinya tuh kepake sampai sekarang. Jadi kalau misalnya apalagi relasinya berkaitan dengan kerjaan saya adalah kayak misalnya sekarang seorang asisten segala macam, asisten bukan berarti untuk kayak pembantu ya. Nah, tapi asisten tuh bagaimana kita melayani pimpinan itu biar dipandang orang tuh dia hormat, baik kayak gitu. Makanya kayak misalnya kita dulu di KPM Nisba bagaimana sih ngelainin Pak Rektor segala macam, kan dipandu banget kan, dari mulai bajunya kita pakein, dari mulai dia perjalanan, dari mulai dia duduk, sampai kalau misalnya di MC sampai urutan apa namanya, urutan untuk pemanggilannya harus dari yang paling atas sampai ke bawah. Nah itu kepake sampai sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebagai saya gitu sebagai mungkin sebagai manajer atau apa segala macam buat Pahing gitu, ketika saya datang ke event tuh saya malah lebih tahu ini eventnya event apa, misalnya event tentang apa namanya, kalau tentang talk show atau segala macam. Nah kita harus tahu kalau talk show ini, oh nanti pimpinan saya duduk di mana ya, oh nanti persiapan atau ridersnya harus apa ya segala macam, itu udah kita tahu karena basicnya udah dari protokol ya. Dari mulai kan nggak mungkin nih misalnya pimpinan kita pengen duduk di paling belakang padahal dia kan istilahnya dia bintang tamu, kan nggak mungkin. Makanya kita udah tahu, oh karena kita nih dulu sebagai alumni protokoler kita udah tahu penempatannya, oh, di tengah, di kanan segala macam, dari mulai pemanggilannya, gelar segala macam juga kan itu udah berkaitan sama relasi gitu. Sebenarnya banyak sih kalau diceritain ya, banyak banget. Ya, terima kasih banyak ya Kang ya. Nah, kalau misalkan emang ngomongin KPM ini kan kita berbicara soal kayak sitting arrangement gitu kan, protokoler itu kan sitting arrangement gitu kan, kayak tata upacara, tata bendera, tata lagu semuanya gitu. Pemanggilan itu memang benar kata Kang Nazar. Masih ngomongin soal pekerjaan sih Kang. Nah, keterampilan ini yang mungkin gitu Akang dapatkan selama di KPM dulu yang memang relate gitu sama pekerjaan yang mungkin sekarang sedang digeluti gitu. Seperti apa mungkin dari Kang
Ait, Ini kalau boleh jujur ya, saya sering dulu sedikit terkait dengan bagaimana saya menentukan pilihan bergabung dengan protokoler. Salah satunya ketika masih dalam rangka acara ta'aruf mahasiswa yang tingkatannya itu universitas. Pada saat itu saya melihat kita ini kau gagah gitu kan, gagah, cantik-cantik gitu kan. Kebetulan pada saat itu saya ngelihat salah satunya Kang Najar yang bertugas ya, karena lebih lebih senior daripada saya dan saya pada situ belum bergabung dengan teman protokoler gitu, bergabung dengan protokoler. Dan yang saya tentunya dapatkan di protokoler banyak sekali. Yang pertama yang sangat menunjang karir, jadi terkait dengan public speaking. Public speaking itu kan bukan berkaitan hanya dengan masa seremoni, tapi public speaking itu bagaimana cara kita mengolah tata cara dan juga bahasa agar dapat menyampaikannya dengan baik dan juga benar gitu. Nah, itu yang saya pelajari dan ketika saya jalankan di MC itu sangat masuk, sangat saya dapatkan. Pun begitupun ketika saya jalankan dalam bidang event dan juga bidang wedding itu sangat masuk sekali gitu. Karena tentunya kita memiliki treatment sendiri kan di KPM itu bagaimana cara kita berbicara dengan yang pimpinan gitu, yang lebih tua gitu, berbicara dengan klien. jadi emang relate banget ya Kang ya, apalagi soal public speaking ini kan kadang orang tuh bisa sebenarnya berbicara tapi kan belum tentu bisa untuk public speaking karena berkomunikasi itu tidak sesimpel itu. Kita harus punya teorinya, kita harus tahu kita berkomunikasi dengan siapa, caranya seperti apa. Nah, kalau dari Kang Nazar nih kira-kira seperti apa Kang? Kalau yang mengenai keterampilan ya, kalau saya sih mungkin tadi kalau dari segi Kang Ait dari public speaking ya, kalau saya sih lebih ke manner seorang sebenarnya. Dari manner, dari kedisiplinan, dari yang nggak usah jauh-jauh lah, yang simpelnya adalah masalah rambut. Nah, itu rambut tuh dulu dulu saya paling paling suka biasanya di poni segala macam. Karena beres bergabung di protokol itu jadi rambut tuh nomor satu sama tampilan. Kenapa? Karena ternyata ketika di dunia kerja itu apalagi kita ketemu seseorang, first impression tuh pasti good looking dari penampilan. Makanya dari awal saya pas bergabung di KPM segala macam kan ya biasa ya pakaian selingan segala macam. Tapi ketika kita masuk KPM tuh bener-bener ketika penugasan tuh ditata banget dari mulai rambut, dari mulai terutama badan ya kan nggak boleh sampai bawa badan ya nggak mungkin kan seorang protokoler tuh bawa badan itu nggak banget itu nggak banget. Soalnya kan dari segi ya mungkin sikat gigi apa segala macam kan kita kan detail ya. Jadi mulai sepatu juga kan kelihatan sih. Sekarang karena memang saya dulu bergelut di KPM, ketika ada misalnya seorang IO apa segala macam dari sepatunya aja udah debu segala macam udah lah maksudnya dari segi hal kecil aja dari diperhatiin udah jelek gimana ke sananya gitu. Jadi kan benar-benar diperhatiin banget sih dari mulai mannersnya, good lookingnya, terus sampai ke loyalitasnya itu juga ditentuin karena KPP itu keterampilan ketika kita loyal terhadap suatu pekerjaan itu juga di apa dijalanin karena ketika nanti masuk dunia kerja itu kita seorang apalagi seanak KPM itu memang harus benar nentuin nih kita mau kerja di mana gelut passionnya di bidang mana kita benar-benar harus tekunin karena kalau misalnya kita kerjaan lintas satu ganti lagi nih dia dari KPM aja nggak loyal berarti kan dia suka main slot. Kalau dulu tuh istilahnya gini lah misalnya kita masuk KPM kita udah ikutan organisasi A tapi ikut lagi organisasi B C berarti kan hatinya tuh dia belum menentukan mana yang harus dipilih. Nah, itu tuh relate banget sama nanti dunia kerja kita mau kerja apa makanya dari pas ketika kita jadi anggota KPM sudah menentukan oh kita jalan kerjanya mau kemana biar serelate sejalan sama si KPM ini itu jadi pas ketika kita kerja terutama bisa benar-benar all out karena gitu memang di awal itu suatu pekerjaan itu memang kok kerjanya gini banget ya apa segala macam tapi ketika kita ikhlas ketika kita misalnya berdoa lah ya misalnya pekerjaan itu memang penunjang nanti buat kita ke depan insya Allah ada jalannya kayak dulu aja kalau bisa dibilang dulu saya kan pengennya masuknya protokolnya Humas Pemda gitu cuman karena nggak ada slotnya dijadiin editor video atau foto malah foto harus belajar lagi malah orang-orang lingkungan itu menganggap bahwa dia tuh orang foto cuman tukang foto beda yang namanya tukang foto sama fotografer tuh beda udah beda arti ya kayak gitu makanya oh berarti dunia kerja tuh memang kejam banget ya di luar tuh bisa menjudge seseorang itu dengan seenaknya tapi
tapi diri kita kalau misalnya memang udah loyal dan memang oh tujuan gue memang untuk bekerja dengan ikhlas, nanti itu pasti balik sendiri. Oh ternyata yang dibilang tukang foto ini sekarang dia udah besar ya, udah jadi apa ya segala macam itu. Jadi memang dulu tuh sering dicaci maki gitu, kayak ternyata cuma jadi tukang foto segala macam. Karena basicnya KPM saya udah di tempat dulu yang benar-benar pahit, ya udah biasa. Kerasanya sekarang kayak gitu sebenarnya. Oke, terima kasih. Emang pengalamannya emang dulu mah keren-keren gitu kan, maksudnya apa ya, kalau misalkan yang dari saya yang tangkap gitu ya Kang, yang memang pengalaman-pengalaman yang dari akang-akang ini dulu tuh bisa menjadi sebuah motivasi gitu kan buat teman-teman yang nonton juga gitu, khususnya saya sendiri gitu kan, karena memang betul gitu apa yang mungkin kita sekarang tua itu bisa jadi itu kan nanti kita akan ke sana pada akhirnya gitu kan, walaupun kita tidak tahu kan kemana akhirnya, tapi kan seenggaknya kita tuh udah punya prospek ke depannya seperti apa. Cuman kalau misalkan ngomongin tentang pengalaman lagi nih Kang, sebenarnya pengalaman di KPM nih yang menurut Akang tuh ini tuh menunjang banget dan kerasa banget ketika sekarang udah kerja gitu. Pengalamannya dulu waktu KPM, nah seperti apa dari Kang Nazar lagi coba? Yang benar-benar kerasa sama saya tuh adalah kerja kerasnya sih sebenarnya. Kerja keras sama loyalnya. Karena memang saya dulu pas dari ketua, dari wakil sampai ketua KPM juga saya meneguhkan bahwa saya tuh harus bisa bekerja dengan teamwork. Bagaimana saya sebagai leadership ini harus memimpin teman-teman saya, anggota-anggota ini menuju satu visi dan misi. Kayak gitu. Jadi memang ketika yang kerasa banget sama itu adalah teamworknya. Jadi memang karena dulu saya udah mengelola pahitnya seperti apa gitu di KPM. Benar kalau di KPM itu kita nggak ada kata senang-senang, nggak ada. Itu kita capek. Kita di apa di tempat harus berdiri lama. Bagaimana kita harus bangun pagi, pulang paling malam, gitu kan. Sampai itu tuh rutin, apalagi waktu itu sampai wisuda sampai 4 kali wisuda, pagi siang terus kita siang lanjut lagi sampai malam, besoknya pagi lagi, itu kan Sabtu Minggu berturut-turut ya. Udah pokoknya kalau misalnya bisa dibilang bisa tipes sebenarnya. Kaki juga pulang-pulang sampai kram pernah gitu kan, pagi-pagi bangun sampai aduh ini kaki kenapa ya sampai itu benar-benar kerja kerasnya kan memang kita di awal di KPM. Jadi yang memang yang benar-benar kerasa banget itu ketika kitanya loyal dengan sesuatu yang kita inginkan kerjakan, insya Allah nanti kedepannya tuh kita tinggal petik aja buahnya, tinggal petik buahnya. Kayak misalnya kita udah biasa dulu di KPM berdiri, sekarang kerja berdiri kayak gini udah biasa. Misalnya kita ketemu sama orang yang lebih tinggi yang harus dihormati, kita kan biasa di KPM memimpin menghormati kayak dosen, rektor segala macam. Kayak misalnya kita nih harus sebagai suatu event gitu ya di IO atau enggak di KPM yang biasanya ngatur acara di satu tempat kita mau buat acara kayak misalnya seremonial segala macam, kan mereka yang belum tentu ada basicnya kan nggak tahu. Sedangkan kita yang punya basicnya sebagai anggota protokol udah tahu dari mulai public speakingnya apa, urutannya apa, kursinya di mana, nanti kedatangan tamu harus kayak gimana, cara menyebutnya kayak gimana, kan kita udah lebih paham daripada itu. Makanya kalau bisa memang si anak-anak protokol R itu yang lulusan-lulusan tuh memang kita harus grow up, harus benar-benar dinilai sama alumni-alumni lain atau sama staff-staff yang lain tuh kita lebih unggul karena kita punya basic itu sebelumnya gitu. Jadi pas ketika kita ngelola, oh ini mau buat acara apa, acara seremonial, kayak gini-gini mah udah biasa gitu kan. Ya udah kita kita aja yang naik, kita yang jadi, kalau bisa kita yang jadi project officer-nya, kita yang benar-benar mandu dari A sampai Z. Nanti yang mungkin yang memang ketika itu berjalan acaranya dengan mulus, ya mungkin orang-orang menganggapnya itu biasa. Tapi kalau misalnya itu gagal kan itu lebih parah kan. Makanya memang itu sesuai dengan moto if you do the right thing no one remember, karena memang ketika kita berbuat hal yang baik yang benar-benar lancar nih acaranya nggak akan ingat. Udah seharusnya udah ingat, berarti memang kita targetnya oke, udah kita menjalankan tugas yang dengan baik dan benar-benar ini udah clear nih acara ini gitu kan. Tapi kalau misalnya acaranya jadi berantakan, kita sebagai alumni KPM jadi kerasa oh jadi gini ya, ada kendala, berarti kan kita yang gagal gitu. Jadi sebagai alumni kayak gitu sih. Oke, dari Kang Ait nih gimana Kang? Oke, seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Najar bahwasannya sesuai dengan moto protokoler ya, if you do the right thing no one remember, if you do the wrong thing no one forgotten ya. Ini menggambarkan bahwasannya sebagai seorang protokol ketika di dunia kerja itu sangat kental kaitannya dengan apa yang
tadi disebutkan gitu, moto dari protokoler. Jadi ketika kita menjalankan suatu pekerjaan, ketika kita melaksanakan suatu event, kita harus memberikan yang terbaik, harus all out gitu dari A sampai Z-nya gitu. Karena bahwasannya walaupun acaranya sukses, orang lain pasti tidak akan ingat bahwasannya di balik itu ada seorang jasa dari kita yang telah mengamalkan dengan sepenuh jiwa gitu. Namun adapun perkataan lain bahwasannya ketika acara itu gagal, maka orang lain tidak ada yang tidak melupakan gitu. Pasti mengingat terus gitu apa yang kita lakukan. Nah, itu yang menjadikan saya pedoman ketika di dunia kerja. Jadi selalu meng-cross check dari A sampai Z-nya itu harus sesuai, harus sudah ready, harus sudah on semuanya, harus make sure kembali bahwasannya tidak ada yang sampai tertinggal gitu. Terus berkaitan dengan pribadinya sendiri gitu ya, seperti yang disampaikan bahwasannya dari segi pakaian, kerapihan, rambut, dari atas ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, itu harus benar-benar diperhatikan dan berkaitan pun dengan suatu manners gitu ya, yang tadi disampaikan bahwasannya attitude itu paling penting. Nah rata-rata anak-anak protokoler ini yang saya lihat ketika di dunia kerja sudah kuat, mentalnya itu sudah bagus ya. Jadi kalau ada problem sedikit itu jarang banget yang ngedown gitu. Tapi mereka itu langsung bahwasannya bisa memposisikan ketika saya kena teguran, saya mungkin ingin menangis atau saya ingin bersedih sejenak, bisa menempatkan gitu, tidak di hadapan orang lain, tidak di hadapan orang tersebut gitu. Terus ketika dalam posisi sedang kurang on nih gitu, harus istirahat dulu. Mereka kan harusnya ada koordinasi. Tentunya mereka sering berkoordinasi terlebih dahulu. Saya izin mau ke belakang, mau istirahat dulu sejenak, mau digantikan posisi saya. Kan hal seperti itu yang tentunya sangat penting ya, dan itu saya dapatkan di protokoler gitu, dan sekarang bisa diamalkan dan bahkan itu menjadi nilai plus gitu. Kalau boleh saya jujur, jika saya membandingkan antara protokoler lulusan Unisba nih ketika bergerak dalam bidang IO ataupun WO dengan sebelah gitu, bukan dengan sebelah ya, maksudnya dengan yang lain gitu, kualitasnya itu terlihat gitu. Yang pertama dari kesigapannya gitu, terus yang kedua dari tata keramanya, attitude-nya gitu, dari detailingnya gitu. Itu bisa saya katakan bahwasannya didikan Kang Najar dan alumni sebelumnya itu berhasil gitu. Tinggal bagaimana nih PR atau tugas protokoler teman-teman sekarang yang masih bertugas untuk melanjutkan gitu dan menjaga amanah tersebut. Oke, terima kasih. Karena jujur saya juga mempunyai pride tersendiri gitu di protokoler ini. Karena kalau misalkan ingat protokoler dan juga balik lagi ke moto yang tadi gitu, when we do right no one remember dan yang lainnya, itu saya bisa menggambarkan bahwa kita tuh harus profesional dari moto itu sendiri. Bukan berarti kita harus perfect, tapi harus profesional. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kita kan bisa untuk mengeluarkan tenaga kita untuk bisa all out di dalam suatu pekerjaan itu sendiri gitu ya, Kang ya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal pengalaman lagi nih, Kang. Nah, kan mungkin nggak semua orang tuh sebelum masuk protokoler tuh bisa pede dalam public speaking dan lain-lainnya. Nah, mungkin adalah pengalaman-pengalaman dari Kang Nazar maupun dari Kang Ait yang berkaitan dengan public speaking ini yang mungkin dulu Kang Nazar atau Kang Ait tuh mungkin masih gagal atau gimana dalam public speaking, dengan adanya pengalaman dari protokoler tuh jadi lebih pede gitu. Nah, itu ada pengalamannya nggak sih, Kang? Boleh dari Kang Ait dulu. Oke, saya mulai masuk di dunia public speaking itu ketika saya masih SMP ya. Ketika saya masih SMP, kebetulan saat itu ditunjuk, dipercaya untuk menjadi MC PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam ya. Dan dengan seada-adanya yang saya punya, mengandalkan internet gitu. Dan ternyata ketika lanjut ke SMA pun sama dipercaya menjadi MC gitu. Namun ketika saya masuk bangku kuliah, saya masuk di protokoler dan saya mengikuti diklat. Saya masih ingat pada saat itu ketika saya masih diklat itu ilmu public speaking-nya disampaikan oleh Bu Rija dan juga disampaikan oleh Kang Alan Albana ya. Ini merupakan alumni dari Unisba juga. Ternyata saya baru mengetahui bahwasannya selama ini teknik yang saya gunakan itu salah gitu ya. Jadi ada trik tersendiri ketika kita menjadi seorang MC atau moderator yang
ternyata saya dapatkan ketika di protokoler gitu, tanpa mengikuti bahwasannya kursus atau misalkan ya les yang berkaitan dengan public speaking ya. Dan itu yang menurut saya sangat berguna dan saya pakai hingga saat ini. Terus adapun yang lainnya karena sebelum saya masuk kampus itu saya sempat bekerja dulu. Saya bekerja itu di hotel ya. Saya di bidang room service pada saat itu. Jadi saya mengandalkan ilmu yang saya dapatkan juga ketika dulu SMA yakni dalam bidang public speaking dan juga setting arrangement gitu. Nah, ini ilmu ini ternyata ketika saya masuk protokoler itu dimatangkan lagi. Karena di protokoler sendiri itu ada tata cara khusus terkait dengan penempatan suatu tempat, bendera, mic, tempat duduk, dan lain-lain. Ini yang menurut saya sangat amazed gitu ya, sangat berguna dan itu menjadi salah satu kesempatan yang saya dapatkan dan bisa saya jalankan ketika masuk di dunia kerja. Jadi memang awalnya juga udah ada basic ya Kang ya dulu waktu dari SMP sampai sekarang nih. Kalau dari Kang Nazar nih gimana? Tentang pengalaman public speaking ya. Justru dulu tuh saya minder untuk public speaking itu karena memang saya paling orang bukan introvert ya, paling sebenarnya paling malu dulu tuh kayak bisa berbicara depan orang. Tapi saya lebih senang memimpin, tapi memimpinnya benar-benar dari belakang layar. Saya nggak mau kayak harus ngomong panjang lebar segala macam. Nah, saya belajar public speaking itu memang dari KPM sendiri sih. Gimana caranya kita kalau misalnya apalagi saya seorang komunikasi Vkom gitu kan. Memang komunikasi kita harus benar-benar bagus gitu. Terutama untuk apa ya public speaking untuk promosi lah istilahnya gitu, promosi ke orang segala macam. Jadi kan banyak ya kalau public speaking tuh banyak kriterianya gitu. Nah untuk sambutan aja dulu saya pas jadi ketua angkatan segala macam tuh benar-benar bernot-not malah. Saya mau nulis apa ya? Oh tulis Assalamualaikum dulu yang terhormat ini segala macam. Tapi pas ketika nyoba pertama kali ya memang deg-degan sumpah. Apalagi di mimbar ya. Ternyata yang kita lihat dari bawah sama mimbar tuh kayak oh itu beda banget sih kayak orang tuh itu bisa nggak sih ngomongnya ternyata pas kita di mimbar tuh ternyata lebih susah ya ternyata dari situ ya itu makin belajar gitu kan sambutan makin kesini makin sering kan sebagai ketua angkatan wakil ketua juga harus ngewakilin ketuanya gitu kan untuk apa namanya untuk public speakingnya sampai jadi ketua pun harus banyak sambutan segala macam itu sih karena memang belajarnya ya kita harus benar-benar belajar langsung terjun gitu harus kita berani ngobrol sama orang malah sampai ketika saya dikasih kesempatan untuk jadi sambutan salah satu mahasiswa terbaik lah lulusan terbaik lah segala macam gitu tapi saya agak kurang sih sebenarnya memang dari IPK kan nggak lebih gede dari teman-teman saya sebenarnya cuman orang lain bertanyakan kok kenapa Nazar bisa mewakili sambutan kelulusan gitu kan itu banyak ditanya itu pun yang paling pengalaman yang benar-benar deg-degan tuh di situ karena saya harus ngomong di depan rektor di depan ribuan mahasiswa itu untuk istilahnya untuk menyampaikan kesan pesan terakhir selagi masih bangku kuliah gitu ya sih yang momen yang nggak pernah dilupain sampai orang tua juga hadir gitu kan itu kesedihan muncul pokoknya kayak pengalaman yang nggak terlupain itu pas ketika sambutan di orasi di depan untungnya basicnya ya datang dari KPM lagi ya apa yang saya inginkan gitu dulu kan keren itu sambutan oh ya keren ya kita sebagai anggota KPM tuh nganterin mahasiswa lulusan terbaik untuk ngasih bunga itu kan benar-benar misalnya sedih banget lah itu kepengen banget saya dari dulu alhamdulillah ya kesampaian juga gitu ngasih bunga di depan ribuan mahasiswa terlaksana sambutan juga di depan mahasiswa juga terlaksana ya alhamdulillah itu pengalaman yang gak terlupakan lah tapi memang basicnya dari KPM. Oke teman-teman kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kalau misalkan ngomongin soal pengalaman yang paling berkesan dan juga mungkin teringat sampai sekarang ya Kang di KPM ini kayak gimana sih? Boleh dari Kang Ait dulu. Oke, menurut aku pengalaman yang paling berkesan yang aku rasakan ketika dulu di KPM Unisba dan sampai sekarang sudah menjadi alumni terbayang-bayang itu ketika ditunjuk menjadi koordinator Ta'aruf 2019. Saya masih ingat tuh, koordinator Ta'aruf 2019. Jadi yang awalnya saya sering berada di area belakang ya,
Saya sering di area toga gitu ya, memakaikan khususon baju untuk rektor, memasangkan baju toga untuk dekan-dekan gitu ya. Namun sekarang ditunjuk menjadi koordinator. Yang paling berkesan pada saat itu dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki karena saat itu masih tahun kedua mungkin ya saya di protokoler. Saya teringat waktu saat itu briefing dengan para pimpinan kampus beserta rektorat gitu. Dan di situ saya harus menyampaikan terkait dengan eh, kondisi yang ada di KPM Unisba ataupun ketika nanti pelaksanaan taaruf di hari H persiapannya udah sampai jauh mana gitu. Jadi based on sendiri itu saya melihat dari pengalaman ketika saya bertugas di taaruf sebelumnya gitu. Itu yang saya sampaikan ketika dalam rapat dengan pimpinan tersebut gitu. Alhamdulillah lancar gitu ya walaupun banyak deg-degan. Terus pada saat di hari H, pada saat itu saya masih teringat banyak sekali case yang tentunya alhamdulillah dapat dihadapi dengan kepala dingin dan kuncinya dengan koordinasi yang baik gitu. Karena pada saat itu kebetulan Ridwan Kamil atau Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat tidak dapat hadir untuk memberikan sambutan membuka rangkaian acara ta'aruf. Nah, itu kan sempat delay tuh. Sempat nunggu dulu beberapa menit. Kali ini belum ada konfirmasi terus gitu. Dan yang kita lakukan dan pada saat itu tentunya dengan koordinasi dengan Bu Rija bagian humas, Bu ini harus seperti apa gitu. Gimana kalau misalnya tadarusan dulu aja. Akhirnya kan tadarus dulu gitu. Jadi ngebuat suatu acara itu jangan jangan diperlihatkan bahwasannya kita menunggu sesuatu terjadi case yang tentunya tidak boleh diketahui oleh para mahasiswa yang ikut di acara taaruf tersebut. Akhirnya kita selipkan games gitu ya, kita selipkan ngaji lagi bareng, tadarus bareng lagi, dan akhirnya datanglah gitu. Walaupun pada saat itu bukan Pak Ridwan Kamil karena ada keperluan mendadak yang dapat ditinggalkan, akhirnya diwakili pada saat itu oleh sekretarisnya gitu. Itu yang paling berkesan ya salah satunya. Terus yang kedua ketika menangani program kerja gitu ya. Ini lebih ke masalah terkait dengan bagaimana seorang protokoler gitu ya menyikapi suatu permasalahan gitu. Pada saat itu saya ditunjuk menjadi koordinator pelaksanaan diklat gitu ya. Teman-teman KPM tentunya banyak koordinasi dengan teman-teman angkatan gitu. Banyak juga permasalahan gitu. Tapi dengan berbekal apa yang dididik tentunya oleh senior-senior sebelumnya dan tentunya dipraktekkan, alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar gitu. Koordinasi dengan baik dan tentunya seperti yang tadi disampaikan tidak harus sempurna suatu acara, namun harus dipastikan bahwasannya kita harus profesional menghadapi dalam suatu acara tersebut gitu. Itu sih yang paling berkesan ya, pengalaman yang berkesan bagi aku. Ya, Kang, apalagi waktu itu sempat mau hadir Pak Ridwan Kamil ya, tapi walaupun diwakili tapi tetap aja kan maksudnya euforia deg-degannya itu langsung kerasa banget ya. Kalau dari Kang Nazir nih gimana, Kang? Jadi pengalaman tuh yang paling gak bisa dilupain sebenarnya yang dulu saya sebagai project officer yang hadir tuh Wakil Presiden RI, gitu. Pak Yusuf Kala waktu itu. Jadi memang seminggu itu kita dibuat hektik, anak-anak dibuat setting arrangement diulang, terus dibikin layout diulang lagi sampai kayak gitu kan. Karena kita mau ngedatengin bener-bener seorang wakil presiden gitu, Pak Yusuf Kala waktu itu. Dan itu pun ya banyak sampai intelnya ada yang datang ke KPM, ini anak-anak berapa orang segala macam karena menghindari ada sesuatu yang namanya kepala negara datang gitu ya kan pasti ada mau menyampaikan aspirasi apalagi mahasiswa-mahasiswa kan yang benar-benar mereka mau kritik apa segala macam itu kita buat dari udah jauh-jauh hal seminggu tuh sampai pas pampres segala macam memang saya ditunjuk sebagai project officer jadi memang saya berdekatan dengan pas pampres jadi memang kita sebelum rapat dulu sama pas pampres segala macam siapa yang mobile dari perwakilan mahasiswa sebagai saya ditunjuk sebagai project officer yang ada di tengah cuman bedanya pas ketika Pak Yusuf Kala datang
yang ngebenerin mic segala macam bukan dari kita tapi langsung dari pas pampres dari situ. Cuman ya itu sebenarnya udah berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dengan enak gitu. Bahwa karena eh, bisa nge-branding Unisbanya juga bahwa mendatangkan kepala negara RI ke Unisba gitu kan. Pas giliran beliau pulang itu tuh ada sesuatu, saya tuh udah bilang ke anak-anak sasar luar, coba dilihat lagi anak-anak mahasiswa apalagi yang daerah BEM atau segala macam mau bawa apa mereka, takutnya bawa alat-alat atribut apa. Ternyata memang udah disiapkan sama mereka bawaan rencanain kayak bawa yang mungkin itu sebagai demokrasi ya, kita negara demokrasi ya, sampai bawa pamflet segala macam. Pas giliran Pak Yusuf Kala keluar, langsung drama itu muncul gitu kan, ada yang bilang Pak Wakil segala macam itu, sampai pokoknya gak hektik aja pas pampres turun, barisan yang ring satu ring duanya juga turun segala macam untuk ngamanin si mahasiswa kita gitu. Sebenarnya di situ tersayat hati sih sebenarnya, karena kita yang mau ngebangun branding Unisba itu sebagai AKM, tapi malahkah akhirnya ada tercorang itu dan beritanya munculnya kan negatif semua. Jadi kayak misalnya demo mahasiswa Unisba apa segala macem, jadi kan yang munculnya jadi jelek ya. Itu doang sih pas kemarin, makanya bener-bener kesel sama bukan bukan sesama organisasi, tapi maksudnya harusnya koordinasi dulu di awal, karena semua kepala-kepala kayak BEM Unisba apa segala macam kita rapatkan semua dengan pas pampres gitu. Tapi kenapa ketika di hari hanya berbeda itu ya, jadi ya kita semua jadi collab aja semua, kena teguran iya, apalagi anak-anak KPM kena teguran semua segala macam. Kenapa nggak melihat ada apa segala macam? Maksudnya kan kita sebagai tuan rumah yang memang mengamankan terlebih dahulu gitu kan. Sebenarnya itu sih yang pengalaman di depan yang pahitnya gitu. Selanjutnya kalau pengalaman yang terlupakan juga ada sih, kayak misalnya pemilihan ketua banyak dramanya ada, itu tuh yang harusnya mau ketuanya angkatan bawah pengennya ini ketuanya, tapi yang angkatan atasnya harus ini segala macam, itu ada dramanya segala macam kan, sampai jadi ketua pada nangis kan. Saya heran, ini kenapa kalian nggak apresiat dengan ketua yang baru tapi pada nangis, pada diam semua kan. Jadi kan saya sebagai mantan ketua kan harus merelai itu lagi segala macam. Cok, ini mah bukan buat saya, bukan buat teman-teman saya, tapi buat KPM kedepannya kayak gimana, kalian bisa nge-create itu kayak gimana. Sebenarnya lebih ke pengalaman itu doang sih. Oke, terima kasih Kang. Aduh, itu aku juga belum pernah dengar cerita yang itu, tapi itu keren sih Kang. Maksudnya ngedatengin Pak Yusuf Kala sampai ke Unisba, walaupun ya pada akhirnya yang ter-highlight-nya yang negatif, padahal maksudnya yang di-highlight-nya harusnya jangan itu gitu loh. Maksudnya sebenarnya kan yang ter-highlight-nya ya Pak Yusuf Kala berkenan untuk hadir gitu ya kan maksudnya. Nah, ini adalah last but not least ya, pertanyaan terakhir gitu kan. Pesan nih kira-kira untuk teman-teman yang lagi nonton gitu, yang mungkin maksudnya tertarik gitu untuk masuk KPM gitu kan, kita harus bisa meyakini juga lah, biar biar tahu kalau misalkan emang seberpengaruh itu gitu loh KPM di kehidupan Kang Nazar dan juga Kang Ait gitu kan. Boleh dari Kang Ait dulu coba. Oke, ini bicara tentang pertanyaan yang terakhir tadi ya. Ini sebelumnya saya mau sampaikan dulu nih salah satu pengalaman yang berkesan ya yang tadi lupa untuk disampaikan. Mungkin ini dapat menjadi motivasi apabila nanti teman-teman anggota dan calon anggota melihat video ini ya, video terkait dengan penugasan wedding dan event organizer. Saya masih teringat pada saat itu ketika awal-awal diberikan tugas gitu ya, atau kepercayaan untuk menjadi project officer dalam acara pernikahan. Itu salah satu hal yang paling berkesan adalah yang pertama, jadi ketika menuju hari H, agar kita tidak telat bangun ya. Tidak telat bangun, terus bisa showing dulu ke venue malamnya gitu ya. Yang saya lakukan dan anak-anak KPM pada saat itu menginap. Iya. Kami menginap di salah satu rumah senior gitu ya pada saat itu ya. Ini kalau Teh Alifa masih melihat Teh, semoga tidak lupa ya. Ini pengalaman berkesan banget nginep di rumah Teh Alifa pada saat itu, karena kebetulan venue-nya kalau dari rumah Teh Alifa tidak terlalu jauh gitu. Terus yang kedua, kita harus berangkat pagi-pagi banget gitu ya. Kita pagi-pagi berangkat, terus penugasan pada saat itu dengan pengalaman mungkin yang tidak terlalu profesional banget gitu, karena pada situ kan memang
kita based on-nya itu belajar ya, bukan bekerja di KPM itu. Jadi masih meraba lah gitu ketika menjalankan suatu acara pernikahan itu. Terus kita panas-panasan gitu ya. Jadi ketika pulang itu semuanya wah gitu. Hitam merona ya. Jadi kita niatkan untuk belajar karena yang saya rasakan alhamdulillah sampai saat ini gitu ya. Itu dimulainya ternyata emang benar-benar dari nol. Dan alhamdulillah pengalaman nol yang saya dapatkan itu ketika di protokolernya, bukan ketika saya menjalankan sebagai profesionalnya gitu. Dan itu berkala dan alhamdulillah sampai saat ini bisa menjadi profesional gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan tadi pertanyaan yang disampaikan bahwasannya pesan untuk calon anggota ya dan juga teman-teman protokoler yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan mimpi. Sebenarnya berbicara tentang protokoler, tadi sempat saya singgung di awal, dimulai dari ketika saya duduk di dalam rangkaian acara Taruh Unisba, saya memperhatikan teman-teman protokoler, saya memiliki mimpi suatu saat saya harus masuk organisasi ini. Bagaimanapun caranya, mau dari awal tolak dulu baru di pendaftaran selanjutnya diterima, pokoknya harus masuk gitu ya. Dan akhirnya ketika ada oprek saya salah satu orang yang sangat antusias karena menurut saya ini sesuai dengan passion saya gitu. Akhirnya saya ikutan oprek, melaksanakan screening gitu ya dan juga wawancara, alhamdulillah keterima. Pada saat keterima merupakan suatu kebanggaan gitu ya. Akhirnya dapat bergabung dengan orang-orang profesional di bidang yang saya inginkan gitu. Dan itu dijalankan dengan sepenuh hati walaupun keluar biaya, keluar tenaga gitu ya, terus capek yang sangat terkuras gitu ya. Terus banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya lalui gitu ya. Alhamdulillah itu menjadikan pembelajaran ketika saya bekerja gitu. Jadi buat teman-teman khususnya yang tentunya ingin ketika teman-teman bekerja, teman-teman menjadi salah satu orang yang patut untuk dipilih, saya sampaikan pada saat ini teman-teman harus mengikuti protokoler gitu. Bukan bukan berbicara karena saya anak protokoler ya, tapi saya berbicara terkait dengan dampak yang saya rasakan ketika saya masuk protokoler dan saya aplikasikan di kehidupan gitu ataupun dalam pekerjaan itu sangat berguna sekali gitu. Itu sih kalau dari saya. Wah, emang ada banyak-banyak banget ceritanya ya Kang ya. Mungkin kalau dijabarin tuh emang panjang banget gitu dari awal masuk protokol sampai sekarang kan. Dari Kang Nazar boleh Kang. Berarti tentang pesan-pesannya ya. Jadi sebenarnya untuk pertama saya mau ngasih dulu masukan juga buat teman-teman KPM, terutama yang sebagai anggota, sebagai pengurus segala macam. Intinya teman-teman harus semangat lah ya, semangat dalam arti apapun pekerjaannya, sekecil apapun ditugaskannya, kalau bisa maksimalin itu semua. Karena dari hal yang kecil tuh kita bisa membawa mimpi nanti besarnya ke depannya gitu. Jadi memang pengurus ini tuh benar-benar nggak boleh, seorang protokol tuh benar-benar nggak boleh menye-menye lah, nggak boleh lay-lay, harus benar-benar harus kuat karena memang kita ditempa dari kecil kuat. Kalau bisa sih saya saranin nanti kalau misalnya di klat gitu panggil alumni-alumni yang angkatan-angkatan bawah karena nempanya bener-bener kita, kalau sekarang kita kayak di klat tuh sebenarnya lebih kayak formalitas lah, nggak ngerasa, tapi pas ketika zaman saya memang bener-bener kayak apa namanya kayak TNI ya, kayak Wamil gitu segala macam, malah mungkin yang senior-senior saya lebih atas malah lebih parah lagi kayak gitu, kalau karena itu diuji mental dari pas di klat. Pokoknya kalau misalnya memang nggak kuat, capek, keluar aja. Karena di sini tuh kita memang apa organisasi yang capek. Kalau misalnya capek, ayo lanjut ke kita. Kalau misalnya nggak capek, ya udah mending jangan. Karena jangan sampai membawa buruk buat pengurus-pengurus yang lain. Karena kita di sini capek. Kalau misalnya mau enak-enakan, mending nggak usah ikutan organisasi kayak gitu. Cuman kepake banget kalau untuk masuk KPM ini. Pokoknya teman-teman harus benar, apalagi yang anggota baru ya, anggota baru atau calon-calon anggota baru, emang kalau menurut saya worth it masuk KPM Unisba ini karena memang nanti kalian nggak ngerasa ini bukan sekarang, tapi nanti ketika di dunia kerja. Sekarang tuh KPM tuh untuk belajar, di situ kita untuk belajar. Belajarnya apa? Banyak banget di situ. Dari mulai public speaking, dari kita mengelola emosi, mulai kita kedisiplinan, kita dapat tugas apapun segala macam tuh memang kita harus di all out, harus di manage ya segala macam. Dan kalau misalnya kita memang
Ya boleh cerita sedikit lah ya. Memang saya dulu memang dicaci maki, memang ketika masuk dunia kerja lebih parah lah kayak gitu, karena kan kita bukan siapa-siapa di lingkungan orang baru. Tapi percayalah kalau misalnya kita sudah terbiasa mentalnya kuat, apapun yang nanti kita dijalanin tuh orang hanya bisa memandang, oh ternyata bener ya si ini itu ya, ternyata oh bisa sukses ya si itu pasti yakin pasti tercapai. Yang paling penting adalah kita komunikasinya harus baik, loyalitasnya harus dijaga, silaturahmi yang terpenting harus juga dijaga. Terus istilahnya dimasuk KPM ini bukan cari uang gitu. Di sini bukan cari uang. Cari uang mah nanti kalau udah kerja, karena kan di KPM mah bukan kerja ya. Kita belajar di sini. Cuman rewardnya pasti ada. Rewardnya itu hanya untuk memancing bahwa oh kita harus lebih semangat lagi. Intinya mah jaga-jaga kekompakan, loyalitas, dan yang terpenting adalah alumni protokoler itu dimanapun kalian berada pasti kalian tetap protokoler itu tetap selalu ada nempel di kita. Jadi mau kita kerja dimanapun pasti kita dicap seorang protokoler sebagai alumni protokoler, dan yang terpenting adalah tetap jaga nama baik protokoler itu aja. Dimanapun berada, kerja dimanapun berada, kayak gitu sih. Saatnya kita sudah di penghujung acara ya, dan juga di penghujung ini bincang alumni yang di volume ketiga nih. Tapi ya sebenarnya gini sih Kang, apa ya, yang penting juga kan sebenarnya jaga silaturahmi juga ya Kang ya. Apalagi kalau misalkan kita berurusan dengan pengurus, dengan anggota, dengan alumni, apalagi terutama gitu. Makanya kita balik lagi ke awal gitu, relasi gitu ya Kang ya. Karena kalau dari Sultan sendiri memang Sultan kan suka berkomunikasi juga gitu, orangnya suka ngobrol gitu, mau dengan atasan, mau dengan sepantaran gitu. Jadi sebenarnya dengan Sultan ada di KPM juga tuh bisa nambah-nambah teman, mungkin kan sebenarnya kan awalnya juga dari temen ya Kang ya, baru nanti ke depan kan nggak tahu gitu. Cuma teman dulu baru nggak tahu. Terima kasih buat Kang Ait dan juga Kang Nazar karena udah hadir dan juga berkenan. Kita ada di video bincang alumni volume terakhir, tapi nanti juga pasti bakal ada lagi yang seperti ini. Gitu nanti kita bisa lah Kang jaga silaturahmi lagi nanti buat kedepannya, nanti kita undang-undang lagi, kita ngobrol-ngobrol banyak lagi lah seputar KPM kedepannya seperti apa nanti. Ya pengalaman-pengalaman juga keren-keren sih Kang kalau misalkan dari Sultan yang denger gitu, karena sepengalaman Sultan selama di KPM juga memang adalah pasti beberapa yang berkesan gitu kan, dan juga berpengaruh gitu, karena kalau misalkan cerita sedikit gitu, Sultan juga sebenarnya bukan tipe orangnya berorganisasi. Karena emang nggak tahu ya, kalau kalau Sultan sendiri ngerasa kayak organisasi itu terlalu terstruktur gitu, maksudnya kayak terlalu mengatur lah ibaratnya. Cuman ketika masuk KPM memang terasa bahwa ternyata memang hidup tuh harus di manage gitu loh. Apapun itu, dari akademik, mau dari kehidupan diri sendiri maupun dari organisasi. Ya sekali lagi terima kasih Kang. Itu saja teman-teman. Bincang alumni volume ketiga dan juga volume terakhir menutup dengan saya host di sini Rohan Sultan Lutfi. Wah boleh, silakan Kang. Oh iya, aku juga lupa. Pokoknya saya mau ngapresiasi buat teman-teman nih, terutama konten-kontennya sekarang di KPM udah bagus. Dari mulai feeds-nya bagus, dari stories-nya juga bagus, dari pencapaian kayak untuk apa namanya mengedukasi ke apa ke anggota-anggotanya juga bagus, promosi bagus, good lah. Pokoknya yang kayak gini-gini harus dikembangin, terutama alumni-alumni yang mungkin konten kreator harus bagi-bagi ilmunya nih sama teman-teman KPM. Kalau misalnya punya relasi-relasi kerjaan segala macam, jangan lupa ajak-ajak anggota-anggota baru nih. Oke, sip, sukses pokoknya. Terima kasih Kang Nazar, terima kasih banyak atas apresiasinya. Jujur kalau misalkan ngeliat dari sekarang itu memang kalau Sultan sendiri kan bangganya kan kemarin sempat ada konten-konten yang emang up juga gitu kan, kayak misalkan Profes kemarin tuh kalau nggak salah kita tembus di 16.000 views gitu kan buat di Instagram. Itu sebuah kebanggaan juga lah sebagai seorang pengurus, dan buat teman-teman semua gitu yang misalkan berminat nih kira-kira nih mau masuk KPM, kita nanti bisa lah ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya, tapi nggak tahu konten selanjutnya apa. Terima kasih, dadah.